Halo gengs, gue Imam dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi buat proyekan si RR ini. Setelah kurang lebih 2 bulan gak ada project buat motor ini. Dan sesuai requestan kalian, gue bakalan pasang preload B-Pro. Itu udah banyak banget yang komen pasang preload bang, pasang preload di proyekan motor ini. Nah, berhubung kalian itu requestnya berhubungan dengan bagian depan ya, shock depan, itu sekalian aja gue bakalan ganti oli shock depan juga. Ini udah gue kuras biar nggak kelamaan nanti, jadi gue kuras duluan. Terus kita bakalan sharing juga oli apa dan berapa takaran yang gue pakai di motor ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai proyekannya, kita lihat dulu barangnya seperti apa. Dan untuk produknya seperti ini, kemasannya seperti biasa, nggak ada yang berubah dari B-Pro. Terus di sini ada keterangan preload Ninja 150 RR. Dan untuk detailnya sendiri di bagian pipa ini ada laser KRR 150 ya. Nah seperti ini. Terus untuk di bagian preload adjusternya ada laser juga B-Pro dan plus minus. Jadi buat yang belum tahu apa sih kegunaan preload di shock depan, jadi kegunaannya itu untuk di shock depan itu kalian bisa ngatur keras atau lembutnya shock depan kalian dengan adjuster ini. Jadi nanti kalian tuh tinggal puter aja, mau dikerasin apa dibuat lembut terserah, itu dari karakter kalian gimana, riding style kalian. Dan untuk oli shocknya gue bakalan pakai dari PTT, tapi ini oli transmisi matic ya. Ini bebas kalian mau pakai merek apa, ada Castrol, Pertamina, dan di sini gue nemunya PTT. Malah sebelumnya ini gue pakai oli transmisi matic yang murah ya, nggak tahu mereknya apa. Dan kebetulan karena kita mau pasang preload, sekalian aja gue bakalan ganti oli shocknya ke kualitas yang lebih bagus. Dan untuk masalah kenapa pakai oli transmisi matic ini udah banyak banget yang bahas di YouTube ya. Jadi kalian boleh cobain, ini rekomen sih. Gua udah coba selama gua project Ninja ini, gua pakai oli transmisi matic dan shock depannya itu beneran lebih ngeredam reboundnya kebanding oli shock yang biasa, yang merek biasa itu. Gua lebih pilih untuk pakai oli transmisi matic. Bahkan ada yang pakai oli mesin biasa ya, dan itu bebas. Udah banyak banget yang review, dan di sini menurut gua sendiri oli transmisi matic ini tuh udah enak banget buat di shock depan Ninja ini. Dan untuk takarannya sendiri ini bakalan gua pasang 250 kiri kanan, dan biasanya kalau standar itu mungkin di kisaran 220 sampai 230, dan kalau mau lebih keras lagi tinggal kalian tambahin lagi 245, 250, 255 terserah. Dan kebetulan karena settingan kemarin itu gua pakainya 250 kiri kanan. So biar nggak kelamaan, langsung aja kita bakalan isi dulu untuk oli shock depannya, terus kita pasang si preload B-Pro nya. Tapi sebelum kita pasang, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak ngebandingin preload adjuster dari B-Pro dan bawaan Ninja RR ya. Kita mulai dulu dari pipanya sendiri. Untuk pipa di B-Pro ini bahannya almu. Terus untuk bawaan Ninja RR ini tuh pipa besi ya. Terus untuk panjangnya sendiri sama ya, kurang lebih sama untuk B-Pro dan bawaan Ninja RR. Terus untuk diameternya, untuk diameter si B-Pro lebih kecil kebanding bawaan Ninja RR. Terus lanjut kita bakalan bandingin lagi untuk di bagian adjusternya. Nah adjusternya sendiri nah si B-Pro itu lebih besar ya, dan dratnya lebih banyak kebanding bawaan Ninja RR ini. Sama-sama pakai o-ring, dan di bagian bawahnya ini yang bakalan berfungsi buat ngedorong si pipa ini biar neken pernya itu lebih keras atau lebih lembut. Dan detailnya bagian atas kurang lebih seperti ini untuk perbandingannya. So gua rasa cukup untuk perbandingan dari preload aftermarket dan bawaan Ninja RR. So langsung aja kita lanjut ke proses pemasangan. Nah untuk olinya ini bakalan gua takar 250 ya, biar akurat kita harus pakai takaran. Jangan pakai perasaan, nanti takutnya kiri dan kanannya itu nggak balance ya untuk takaran oli. Jadi sebaiknya kalian pakai gelas ukur. Nah beratnya udah cukup 250, jadi kita langsung masukin aja ke bagian shock depan.
Kita lanjut lagi buat di sebelah kanan sama 250. Untuk olinya udah selesai dan sekarang tinggal kalian masukin aja si pipa preload dari Bipro yang tadi. Dan untuk step terakhir kalian tinggal pasang si adjusternya. Ini tinggal kalian tekan terus putar ya, cuma agak sedikit susah kalau gua sambil nge-record, jadi mungkin gua bakalan skip dulu untuk bagian pemasangan si preload adjusternya. Akhirnya kelar juga untuk proses pemasangan preload adjuster di proyekan kita kali ini, dan kurang lebih looksnya seperti ini setelah terpasang. Ini looksnya dari atas ya. Untuk Bipro nya sendiri ini cakep ya, karena looks racingnya tuh lebih keluar lagi, karena di bagian adjusternya ini ada yang menonjol keluar. Tapi kalau warna hitam gua kurang srek karena sering ada lecet seperti ini kena kunci ya. Jadi ya makanya gua biasanya beli part itu warna silver. Terus untuk pemasangannya sendiri ini menggunakan kunci 28 dan gampang banget ya, asalkan ban depannya itu keangkat biar kalian pasang preloadnya itu nggak keras. Dan untuk test ride-nya seperti biasa bakalan kita pisah lagi biar videonya gak kepanjangan. So mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video seperti ini boleh kasih like dan subscribe-nya. Thank you yang udah nonton. Bye.